Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita sehat selalu ya. Hari ini kita akan kembali lagi belajar ya. Ini ada satu materi yang luar biasa. Silahkan kita amati. Nah, di sini ada beberapa gambar, bisa kita perjelas ya. Nah, ini ada sebuah reklame. Silahkan oleh kalian amati reklame ini ya. Ada gambarnya luar biasa sekali. Nah, setelah diamati kalian bisa lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Yang pertama, apa bunyi tulisan pada papan reklame ya? Bunyi tulisannya apa? Kemudian gambar apa saja yang terdapat pada papan reklame di atas ya? Gambarnya apa saja? Kemudian yang ketiga, apa tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Yang keempat, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Lembaganya ya. Nah, ini ada nama lembaga nih. Tuliskan jawabanmu di bawah ini. Ini adalah sebuah reklame ya. Atau lebih jelas kita kembali ke materi-materi sebelumnya mengenai reklame ya. Nah, sekalian, reklame itu adalah merupakan sebuah karya seni rupa ya, yang bertujuan untuk menginformasikan, memberitahu ya, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk. Nah, jadi bisa kita katakan dengan singkat, reklame itu adalah sebuah iklan ya, yang menawarkan sebuah produk atau berbentuk anjuran atau ajakan berupa barang atau jasa ya. Jadi produk-produknya itu bisa berbentuk produk barang seperti dagangan ya, ataupun jasa layanan. Misalkan jasa layanan transportasi travel, jasa layanan kursus, itu kan jasa. Ada barang, ada jasa kepada konsumen. Nah, itu ya. Jadi misalnya kita mau mengiklankan sebuah produk, kita mau memproduksi suatu barang dagangan, produknya berbentuk barang ataupun jasa layanan ya, seperti jasa menjahit, jasa kursus. Nah, itu bisa kita buat reklamenya. Reklame itu dibuat menarik ya anak-anak sekalian, sehingga orang itu penasaran, orang itu ingin tahu informasi yang disampaikan dan tertarik dengan reklame tersebut, dengan ajakan yang kita sampaikan, sehingga mereka bisa membeli barang atau produk yang kita tawarkan. Nah, itu paragraf pertama ya. Paragraf yang kedua, nah ada macam-macam reklame ya. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil, ada reklame non komersil. Kalau reklame komersil ada reklame yang khusus untuk hal-hal berbisnis ya, untuk hal-hal yang berbentuk usaha ya. Ada juga reklame non komersil. Kalau reklame non komersil biasanya lebih kepada ajakan, lebih kepada sosial gitu kan, lebih kepada lembaga pendidikan. Nah, tidak untuk menjual produk gitu kan. Nah, kemudian ditinjau dari sifatnya, reklame itu ada reklame peringatan ya, iklan peringatan. Misalkan hati-hati longsor, nah itu peringatan. Atau reklame permintaan atau ajakan ya. Nah, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, itu reklame ajakan. Atau reklame penerangan ya, memberikan penjelasan. Itu ditinjau dari sifatnya. Kalau ditinjau dari jenisnya, jenis medianya, nah, reklame itu ada reklame audio ya. Reklame audio itu reklame yang menyampaikan hanya suara saja, seperti yang kita dengar di radio ya. Seperti yang kita dengar di radio, itu reklame audio. Kita tidak bisa melihat gambarnya, hanya melihat suaranya saja. Kemudian ada reklame visual. Ya, reklame visual itu reklame hanya
menunjukkan gambar saja, tidak dengan suaranya. Tapi ada juga audio visual reklamenya. Reklamenya itu bisa didengar dan juga bisa dilihat, seperti melalui media televisi. Itu kan reklamenya kita dengarnya bisa, lihatnya juga bisa. Nah, reklame media visual ini paragraf yang ketiga, anak sekalian, reklame media visual dapat dibagi menjadi dua jenis ya, berdasarkan pemasangannya, yaitu yang pertama reklame dalam ruangan, indoor ya, dalam ruangan, dan reklame di luar ruangan. Nah, reklame dalam ruangan itu biasanya ditempatkan di dalam gedung, nah indoor gitu kan, yang strategis sehingga bisa dilihat oleh orang. Kalau yang di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung, di persimpangan jalan misalnya ya, yang padat, yang sering dikunjungi. Nah, paham ya? Iya. Yang selanjutnya unsur reklame media visual, anak-anak. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Jadi gambarnya ada, media visual ya. Gambarnya ada, tulisannya ada. Contoh reklamenya seperti baliho ya. Mungkin kita sering lihat baliho calon bupati gitu kan. Nah, itu pun sama jenis reklame ya. Nah, atau kita bisa melihat, nah di sini ada gambar baliho, misalnya baliho tentang ajakan ini kan, bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Nah, ini baliho ya. Kemudian ada jenis billboard ya. Billboard seperti ini nih, membayar pajak dan retribusi daerah. Ini billboard ya. Ini biasanya dipasang pakai tiang ya. Kemudian ada bentuknya spanduk nih, spanduk loket pembayaran payment ya. Nah, ini loket pembayaran. Nah, itu spanduk ya. Ada poster nih, hijaukan untuk masa depan bumi ya. Kemudian ada poster ya, seperti ini poster nih. Poster, ada brosur, ada juga katalog ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan beberapa jenis media reklame media visual ya. Nah, ini dari 3 paragraf ini bisa kita ambil kesimpulan, anak sekalian. Nah, teks ini merupakan refleksi dari 3 paragraf. Setiap paragraf itu memiliki gagasan utama ya. Nah, kalian nanti coba tentukan dari 3 paragraf ini gagasan utamanya mana ya. Gagasan utama, ada gagasan penjelas kan, seperti itu. Bisa kalian lihat ya. Tuliskan di sini paragraf 1, 2, dan 3. Sampai di sini paham? Insya Allah ya. Bapak yakin kalian pasti paham ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita mengamati reklame media visual berikut. Nah, di sini ada sebuah reklame, hadirilah seminar remaja ya. Remaja zaman now dan positif saat memasuki pubertas. Oleh Kemala Pretamia di Gedung Olahraga Jalan Merdeka Raya nomor 8. Gratis tanpa biaya. Nah, ini yang mendukungnya ada BKKBN lembaganya ya. Ada Pos Indonesia. Ini ada BNN, Badan Nasional Narkotika. Kalau BKKBN Badan Keluarga Berencana Nasional ya. Badan Ketahanan Keluarga Berencana Nasional. Nah, tugas kalian, apa nama jenis reklame media visual di atas? Jenisnya apakah baliho, apakah billboard, apakah brosur? Nah,
jenisnya apa gitu kan, nama jenisnya. Kemudian ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Coba tuliskan kembali ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki, masa pubertas anak perempuan pada selembar kertas. Kemudian kumpulkan kepada Bapak ya. Oke, paham ya? Itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Selamat belajar dan tentunya selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.